Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Umah dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan membahas soal 6.54. Soalnya yaitu, misalkan Y1, Y2, hingga Yn menjadi variabel acak kosong independen dengan min lambda 1, lambda 2, hingga lambda n. Masing-masing temukan A. Fungsi probabilitas dari sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI. Yang B. Fungsi probabilitas bersyarat dari Y1 mengingat bahwa sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M. Yang C. Fungsi probabilitas bersyarat dari Y1 ditambah Y2 mengingat bahwa sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa Y1, Y2, hingga Yn adalah variabel acak kosong independen dengan min lambda 1, lambda 2, hingga lambda n. Fungsi pembangkit momen dari variabel acak kosong adalah MYI T sama dengan E pangkat lambda I kali E pangkat T kurang 1. Nah, fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak itu adalah hasil kali fungsi pembangkit momen dari setiap variabel acak dalam jumlah tersebut. Oleh karena itu, M sigma YIT sama dengan MY1T kali MY2T kali hingga MYNT. Nah, kita substitusikan dengan yang sudah kita dapatkan di awal. Jadinya, E pangkat lambda 1 kali E pangkat T kurang 1 kali E pangkat lambda 2 kali E pangkat T kurang 1 dikali hingga E pangkat lambda N kali E pangkat T kurang 1. Sama dengan E pangkat lambda 1 dikali E pangkat T kurang 1 ditambah lambda 2 kali E pangkat T kurang 1 ditambah hingga lambda N E pangkat T kurang 1. Nah, di sini kita akan mengelompokkan lambda-lambda ini. Sehingga dapat kita tulis E pangkat T min 1 kali lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda n. Sehingga E pangkat T min 1 merupakan M Poisson. Jadi di sini kita tulis M Poisson dan lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda n kali T. Selanjutnya, perhatikan bahwa sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI, juga merupakan variabel acak kosong dengan min lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah hingga lambda n. Jadi, fungsi probabilitas dari variabel acak kosong adalah probabilitas X sama dengan K, yaitu E pangkat min lambda kali lambda pangkat K per K faktorial. Dalam hal ini, variabel lambda didefinisikan sebagai lambda sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah hingga lambda n. Sehingga fungsi probabilitasnya yaitu P X sama dengan K, yaitu lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda n pangkat K, E pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda n per K faktorial. Selanjutnya kita akan membahas soal yang B. Nah, fungsi probabilitas dari distribusi Poisson adalah P sama dengan X sama dengan K, yaitu yang kita dapatkan sebelumnya pada soal A yang ini. Nah, yaitu E pangkat min lambda kali lambda pangkat K per K faktorial. Diketahui, jika Y1, Y2, hingga Yn adalah peubah acak bebas berdistribusi Poisson, dengan parameter lambda 1, lambda 2, hingga lambda n, maka
sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI, berdistribusi Poisson dengan parameter lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N, akan dihitung fungsi probabilitas bersyarat dari Y1 yang diberikan sigma I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M. Jadi, probabilitas terjadinya Y1 sama dengan K bila kejadian sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M diketahui. Sama dengan P, Y1 sama dengan K, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas N, YI sama dengan M per P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M. Sama dengan P, Y1 sama dengan K, sigma dengan batas bawah I sama dengan 2 dan batas atas N, YI sama dengan M kurang K. Per P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M, sama dengan P, Y1 sama dengan K, P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 2 dan batas atas N, YI sama dengan M kurang K, per P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M. Nah, karena Y1, Y2 hingga YN saling bebas, probabilitas terjadinya Y1 sama dengan K bila kejadian sigma I sama dengan 1 dengan batas atas N, YI sama dengan M diketahui sama dengan P, Y1 sama dengan K, kali P dengan sigma, batas bawah I sama dengan 2, batas atas N, YI sama dengan M kurang K, per P, sigma, batas bawah I sama dengan 1, dan batas atas N, YI sama dengan M, sama dengan sigma 1 pangkat K per K faktorial kali E pangkat min lambda 1, lalu kali lambda 2 ditambah lambda 3 hingga lambda N pangkat M kurang K per M kurang K faktorial dikali E pangkat min lambda 2 ditambah lambda 3 hingga ditambah lambda N per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N pangkat M per M faktorial kali E pangkat min lambda 1, lambda 2 hingga lambda N. Sama dengan lambda 1 pangkat K per K faktorial dikali lambda 2 ditambah lambda 3 hingga lambda N pangkat M kurang K per M kurang K faktorial per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N pangkat M per M faktorial. Nah, jadi di sini ada yang dihapus, yaitu ini. Nah, ini dicoret, sehingga menyisakan ini. Nah, sama dengan M faktorial per K faktorial kali M kurang K faktorial kali lambda 1 pangkat K dikali lambda 2 ditambah lambda 3 ditambah hingga lambda N M kurang K per lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah hingga lambda N pangkat M. Nah, di sini perhatikan, yaitu M faktorial per K faktorial kali M kurang K faktorial. Ini merupakan rumus kombinasi. Nah, sehingga dapat kita tulis kombinasi K dari M kali lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah hingga lambda N pangkat K kali lambda 2 ditambah lambda 3 ditambah hingga lambda N per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N pangkat M kurang K. Kombinasi K dari M
dikali lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda n pangkat K 1 dikali 1 kurang lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah hingga lambda n pangkat M kurang K. Nah, di sini kita ketahui bahwa variabel X memiliki distribusi binomial dengan N percobaan dan probabilitas keberhasilan P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang distribusi bersyarat dari Y1 yang diberikan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M, memiliki distribusi binomial dengan M percobaan dan probabilitas keberhasilan lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N. Kita lanjut ke pembahasan soal C, yaitu fungsi massa probabilitas dari distribusi Poisson adalah probabilitas X sama dengan K, sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat K per K faktorial. Nah, ini didapatkan dari soal yang A tadi ya. Diketahui jika Y1, Y2, Yn merupakan peubah acak bebas berdistribusi Poisson dengan parameter lambda 1, lambda 2, hingga lambda n, maka sigma I sama dengan 1 dengan batas atas n, YI, memiliki distribusi Poisson dengan parameter lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda n. Lalu hitung distribusi bersyarat dari Y1 ditambah Y2 yang diberikan oleh sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas n, YI sama dengan M. Sehingga probabilitas terjadinya Y1 ditambah Y2 sama dengan K bila kejadian sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas n, YI sama dengan M diketahui sama dengan P, Y1 ditambah Y2, sama dengan K, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M per P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI per M. Sama dengan P, Y1 ditambah Y2 sama dengan K, dengan sigma, batas bawah I sama dengan 3, batas atas N, YI sama dengan M kurang K per P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M. Sama dengan P, Y1 ditambah Y2 sama dengan K, P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 3 dan batas atas N, YI sama dengan M kurang K. Per P, sigma, batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI per M. Karena Y1, Y2 hingga Yn saling bebas, maka probabilitas terjadinya Y1 ditambah Y2 sama dengan K bila kejadian sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M sama dengan P, Y1 ditambah Y2 sama dengan K dikali P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 3 dan batas atas N, YI sama dengan M kurang K per P, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M. Sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat K per K faktorial, E pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2, kali lambda 3 ditambah hingga lambda N pangkat M kurang K per M kurang K faktorial, dikali E pangkat min lambda 3 hingga lambda N per lambda 1 ditambah hingga lambda N pangkat M per M faktorial, dikali E pangkat min lambda 1 hingga lambda N. Nah, di sini kita bisa coret ini, sehingga menyisakan lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat K per K faktorial, dikali lambda 3 hingga lambda N pangkat M kurang K per M kurang K faktorial per lambda 1 hingga lambda N pangkat M per M faktorial. Sama dengan M faktorial per K faktorial kali M kurang K faktorial dikali
lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat K kali lambda 3 ditambah hingga lambda N pangkat M kurang K per lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah hingga lambda N pangkat M. Nah, di sini kita lihat lagi, ini merupakan rumus dari kombinasi, sehingga dapat kita tulis kombinasi K dari M kali lambda 1 ditambah lambda 2 per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N pangkat K kali lambda 3 ditambah hingga lambda N per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N pangkat M kurang K. Sama dengan kombinasi K dari M kali lambda 1 ditambah lambda 2 per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N pangkat K dikali 1 dikurang lambda 1 ditambah lambda 2 per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N pangkat M kurang K. Nah, kita ketahui bahwa variabel X memiliki distribusi binomial dengan N percobaan dan probabilitas keberhasilan P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang distribusi bersyarat dari Y1 ditambah Y2 yang diberikan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI sama dengan M, memiliki distribusi binomial dengan M percobaan dan probabilitas keberhasilan, yaitu lambda 1 ditambah lambda 2 per lambda 1 ditambah lambda 2 hingga lambda N. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.